Di awal cerita, diperlihatkan sebuah pasangan yang bernama Patrick, yang akan melamar kekasihnya bernama Adeline, tepat di hari Valentine di taman pabrik anggur. Dengan senang hati, Adeline pun menerimanya. Namun suasana romantis itu harus rusak, ketika Patrick mendapat panggilan di HP-nya. Ternyata, itu panggilan dari kameramennya yang bernama Nico, yang mengatakan kalau ia tak dapat mengambil gambar momen lamaran Patrick dikarenakan terkena pantulan sinar matahari. Patrick pun marah-marah, dan meminta Nico untuk mengambil ulang fotonya itu. Nico pun mencoba memotretnya kembali. Lalu Patrick pun mengulang momen lamaran Adeline. Saat itu ia kembali mendapat panggilan masuk dari HP-nya, lalu Adeline merebutnya. Hello? Are you talking to me? Adeline pun terus berlari di taman tersebut sambil dikejar oleh psikopat misterius itu. Lalu psikopat itu menghubungi Adeline melalui HP Patrick, dan Adeline meluapkan kekesalannya itu padanya. Namun psikopat itu tak menjawabnya. Justru psikopat itu langsung menembakkan panahnya tepat di kakinya. Melihat pabrik anggur, Adeline dengan pincang berusaha untuk berlari. Di saat Adeline masuk, seorang pekerja melarang Adeline untuk berada di sini. Kemudian psikopat itu langsung membuka pintunya dan mengambil senjatanya. Adeline lanjut berlari dan bersembunyi. Psikopat itu mengeluarkan goloknya, dan mengikuti jejak darah dari kaki Adeline. Sementara Adeline sendiri, telah bersembunyi di dalam mesin pembuat minuman. Psikopat itu pun mendengar suara air yang tak wajar, dan Adeline mencoba untuk mengintipnya. Karena kesal, psikopat itu mengunci mesin itu, lalu ia pun menyalakan mesin tersebut. Dengan perlahan, mesin penjepit itu pun mulai mendekati Adeline. Dan muncullah wujud psikopat itu yang disebut sebagai Hard Eyes. Sebuah berita yang mengabarkan, jika Hard Eyes telah menghabisi banyak pasangan dalam 2 tahun sebelumnya, dan kasusnya hanya ada di hari Valentine saja. 2 tahun lalu, 3 pasangan tewas di kota Boston, dan setahun lalu, 4 pasangan juga ditemukan tewas di Philadelphia. Namun tak hanya pasangan itu saja, siapapun yang menghalanginya, dia juga akan dihabisi. Dari tragedi itu, warga kini mulai berwaspada, khususnya para pasangan sejoli yang akan merayakannya di hari Valentine. Kemudian, scene berpindah pada seorang wanita yang bernama Ellie, yang sedang berada di coffee shop, sambil melihat mantan kekasihnya di sosmednya. Nice one, dipshits. Ellie bercerita pada temannya yang bernama Monica, jika dirinya kini stres, karena atasan pekerjaannya yang bernama Crystal, akan membuat pertemuan yang bertajuk kampanye Ali, dan dirinya diberi tugas untuk membuat kampanye tersebut. Monica memintanya untuk tetap semangat, karena dirinya akan selalu ada di sini membantunya. Saat minuman Ellie siap, dia mengambilnya bersamaan dengan seorang pria bernama Jay Simmons, yang juga memesan minuman yang sama. Dengan baik hati, Jay memberikan minuman itu padanya. Wow. Nice, Dad. We're busy. Jay merasa, jika Ellie bisa menjadi teman ngopi untuk ngobrol bersama. Namun tanpa sengaja, mereka saling berbenturan, dan Ellie membuat hidung Jay berdarah. Ellie yang panik, segera mengajak Monica untuk pergi. Lalu Jay melihat berita, bahwa 4 korban telah ditemukan tewas di kilang anggur di kota Seattle. Kepala polisi bernama Richard memastikan, jika ini pasti ulah Hard Eyes, karena salah satu korbannya adalah sebuah pasangan pengantin. Atasan perusahaan permata bernama Crystal, yang melihat berita itu cukup terkejut, karena dia tak pernah tahu berita pembunuhan berantai tersebut. Di saat sedang rapat, ia pun meminta Ellie untuk memperlihatkan kampanyenya itu. Ellie pun memutar beberapa iklan cincin kristal jewelry dalam momen Valentine ini. Setelah diteliti, salah satu rekannya bernama Tommy, menganggap iklan kampanye video itu sangat buruk, karena terkesan menghina sebuah pasangan yang telah tewas di momen tragedi ini. Crystal juga dengan marah-marah mengatakan, jika iklan kampanye Ellie ini seakan-akan mendukung pembunuhan berantai,
karena video ini menunjukkan kematian di hari Valentine. Crystal pun meminta Ellie untuk membuat yang baru lagi. Lalu ia memanggil Jay masuk ke ruangan pertemuan itu, yang cukup membuat Ellie dan Monica terkejut. Crystal memberitahu kalau Jay adalah mantan sisi di BMY New York, dan dia juga telah mendapat penghargaan dari kampanye romantis yang viral di perusahaan lain sebelumnya. Crystal meminta bantuan Jay untuk membimbing semua karyawan di sini untuk membuat iklan kampanye, karena ia tahu jika kampanye mereka saat ini cukup buruk. Jay pun meminta mereka semua untuk bekerja sama membuat kampanye ini hingga sukses. Di sisi lain, dua orang detektif sedang menuju ke kilang anggur. Setelah sampai di lokasi, detektif wanita bernama Jen mengatakan, jika ia baru saja mendapatkan jodoh dari aplikasi kencan yakni, pria pemadam kebakaran yang sayang dengan anak dogi. Rekannya bernama Zeke pun menggodanya, dengan mengatakan kalau ia lebih pantas untuk Jen. Di saat sedang melakukan investigasi, Richard memperlihatkan sebuah cincin dengan inisial JS, kepada mereka berdua. Namun dari keempat korban, tak ada yang memiliki inisial J dan S. Mereka lalu melihat lokasi mesin kilang anggur yang dimana, tubuh Adeline sebelumnya telah hancur di mesin ini. Mereka sangat sulit untuk menebak siapa psikopat dari tragedi ini. Richard pun memperlihatkan foto yang sempat diambil fotografer Nico salah satu korbannya yakni, sebuah foto hard eyes. Pada hari ini, perayaan Valentine tersisa 10 jam lagi, artinya mereka harus benar-benar menangkapnya sebelum hari Valentine berakhir. Di sisi lain, Jay mendatangi Ellie yang sedang berada di toilet. Kemudian, Ellie pun meminta maaf atas ketidaksengajaannya tadi di coffee shop. Jay pun tak mempermasalahkannya, dan ia berencana mengajak Ellie untuk makan malam bersama, membahas kampanyenya dan mengobrol bersama. Namun Ellie tak ingin dirinya berdua dengan pria lain di hari Valentine ini. Namun Jay besok pagi sudah harus berangkat ke luar negeri menghadiri pernikahan sahabatnya. Mau tidak mau, Ellie pun terpaksa bertemu dengan Jay malam ini. Pada sore harinya, saat Ellie nongkrong bersama Monica, mereka melihat berita tentang dua orang sepasang kekasih terbunuh di spa di pusat kota. Namun Ellie masih saja fokus melihat postingan mantannya yang akan menikah. Monica pun meminta Ellie untuk move on, dan membahas tentang pertemuannya malam ini dengan Jay. Sebelum itu, Monica mengajaknya untuk membeli pakaian yang cocok untuk Ellie, agar Ellie tampak mempesona saat berdua bersama Jay. Malamnya, Ellie mendatangi restoran yang disewa oleh Jay. Di sana, ia diperiksa guna menghindari hadirnya hard eyes. I'm environmentally conscious. Lalu Ellie pun menunggu Jay yang masih belum datang. Beberapa saat kemudian, Jay datang dan membuat Ellie terpesona. Namun Ellie tetap fokus, jika pertemuan mereka adalah untuk membahas kampanye saja. Di saat Ellie mulai menjelaskan tentang kampanyenya, Jay pun mengatakan, jika Ellie pasti baru saja putus cinta. Ellie terdiam, dan mengatakan jika itu bukan urusan Jay. Lalu Ellie mulai membahas kampanyenya yang berjudul tentang para pecinta yang binasa. Namun Jay menganggap, jika judul itu sama sekali tak romantis. Ellie pun menjelaskan alasan memberikan judul itu, karena menurutnya, kisah cinta selalu berakhir menyedihkan, seperti berselingkuh dan juga putus, yang kini dirinya alami saat ini. Dan juga, romansa di mata dirinya, hanya sebuah lelucon dan bohong. Ellie pun berfirasat, jika Jay saat ini masih jomblo. Ia juga menganggap, jika Jay pria yang hanya memburu para wanita hanya untuk kesenangannya saja. Jay pun mulai tersinggung dan berpikir, bahwa memang malam ini sangat buruk untuk mereka saling bertemu. Ia meminta Ellie untuk menenangkan dirinya, kemudian Jay pun pergi meninggalkannya. Ellie pun mengejarnya, dan meminta maaf atas sikapnya itu. Jay pun mengatakan, jika ia tak bermaksud mengganggu pekerjaan Ellie, dan hanya menjalankan amanahnya untuk membantunya membuat kampanye. Di saat itu, Ellie melihat seseorang yang datang dengan mobilnya. Salvage from Nope. What are you doing here? Ternyata Ellie sengaja mencium Jay, dan berpura-pura mengaku, jika Jay kini adalah pacarnya, karena mantannya yang bernama Collins, datang ke sini bersama kekasihnya bernama Sina, yang akan makan malam di restoran ini. Setelah berkenalan, Collins mengatakan, jika seharusnya malam ini mereka double date dengan temannya yang bernama Patrick dan Adeline, yang telah dibunuh di pabrik anggur. Jay pun agak heran, karena Collins tetap datang makan malam walau teman double date-nya telah dibunuh. Namun Collins mengatakan, jika itu demi menghargai mereka saja. Collins dan Sina pun masuk ke dalam, dan berpisah dengan mereka. Jay pun mengajak Ellie untuk pulang bersamanya. Namun tanpa disadari, seseorang bertopeng telah memperhatikan mereka dari kejauhan. Di dalam taksi, Ellie meminta maaf atas perlakuannya kepada Jay. Jay pun tahu, kalau Ellie sengaja menciumnya agar tak dipermalukan oleh mantannya.
Beberapa lama kemudian, Ellie pun sampai di rumahnya dan keluar dari taksi itu. Namun ia menyadari, jika Ellie sepertinya kehilangan kunci rumahnya. Jay yang melihat itu, meminta supir taksi untuk menunggu sebentar, lalu ia segera keluar menghampiri Ellie. Ellie mengatakan, jika mungkin kuncinya tertinggal di ruang ganti saat membeli baju. Jay menawarkan bantuan untuk memecahkan kaca pintunya, dan pukulannya itu membuat tangannya pun terluka. Ellie segera membawanya masuk dan menyuruh membersihkan lukanya. Setelah mencuci tangannya, Ellie pun membersihkan serpihan kaca di tangan Jay. Namun saat itu, Ellie menyadari, jika alat bercocok tanamnya ada di dekat Jay. Sambil mengobrol, diam-diam Ellie mengambilnya untuk disimpan ke dalam lemarinya. Namun tiba-tiba, Cheesy as fuck. mereka pun segera berlari menuju ke taksi. Namun sayangnya, supir taksi itu tertembak oleh panah dari Hartais. Ellie pun memohon pada Hartais, jika mereka berdua bukanlah sepasang kekasih. Hartais pun diam sejenak, namun, dia mendengar Jay menghubungi 911. Langsung saja, Hartais pun menghancurkan HP milik Jay. Mereka pun kembali lanjut berlari, namun tak semudah itu. Melihat Jay telah pingsan, Ellie pun segera berlari. Hartais terus mengikutinya, hingga Ellie berlari menuju ke taman bermain, dan segera bersembunyi. Namun anehnya, bukannya Hartais mencarinya, dia justru malah duduk bermain ayunan. Saat Ellie sejenak melihatnya kembali, Hartais pun sudah tak ada di sana. Tiba-tiba, mesin komedi putar itu pun menyala, dan membuat Ellie pun langsung jatuh. Saat Ellie terpojok, polisi pun tiba dari panggilan Jay sebelumnya. Seketika itu, Hartais pun segera berlari dari tempat itu. Polisi pun segera mencari keberadaannya. Lalu Ellie menanyakan keberadaan Jay. Namun polisi tak mengetahuinya. Kemudian kepolisian lain mengatakan, jika mereka telah menangkap Hartais. Lalu detektif Zeke dan Jen pun menghampiri Ellie untuk meminta informasi tentang kejadian itu. Saat itu, Ellie yang melihat Jay di mobil polisi, segera menghampirinya. Namun Jay malah memarahi Ellie, karena Ellie meninggalkannya yang hampir terbunuh, dan sekarang, ia dituduh sebagai Hartais. Ellie mengatakan pada Zeke dan Jen, jika Jay bukanlah Hartais. Namun Zeke mengatakan, jika timnya menemukan Jay di lokasi menggunakan topeng Hartais bersama senjatanya. Jen menambahkan, kemungkinan Jay tidak melakukannya sendirian. Lalu mereka pun tetap membawa Jay ke kantor polisi. Ellie pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Di kantor polisi, Zeke segera memperlihatkan cincin inisial JS yang mereka curigai sebagai Jay Simmons. Namun Jay mengatakan, jika itu cincin orang yang sudah menikah, sedangkan dirinya belum menikah. Zeke kesal mendengar jawaban Jay, namun Jen menenangkannya dan menyuruhnya keluar ruangan. Kini giliran Jen yang menginterogasi Jay. Jen menanyakan, sudah berapa lama Jay mengenal Ellie? Jay menjawab baru kenal 14 jam saja. Sementara di luar ruangan, Ellie masih mengatakan, jika mereka menginterogasi orang yang salah. Namun petugas itu pun menyuruhnya untuk menunggu kabar hasilnya. Karena Ellie masih saja terus-terusan meminta untuk melihat hasilnya, petugas itu pun akhirnya mencoba menghampiri mereka. Di saat itu, pria petugas teknisi bernama David, datang menghampiri Ellie, dan ia merasa pernah mengenalnya di aplikasi kencan. Namun Ellie mengatakan, jika ia tak pernah memakai aplikasi kencan apapun. Lalu David pun mengajaknya untuk minum kopi berdua kapan-kapan. Namun Ellie menolaknya, karena dirinya masih ada masalah dengan berkencan. David pun meminta maaf dan segera pergi. Kembali ke ruang interogasi, Jen bertanya untuk apa Jay berada di Boston dan Philadelphia 2 tahun lalu. Karena kedua kota itu tempat pembantaian Hartais 2 tahun lalu, Jay mengatakan jika ia hanya pekerja lepas, jadi dia bekerja di mana saja di luar. Ellie yang sedang sendirian di ruang tunggu tiba-tiba, pintu kantor terbuka sendiri. Perasaan Ellie tak enak pun segera mengambil tongkat bendera, bersiap-siap mendekati pintu itu. Ellie pun meminta Jen untuk melepaskan Jay, karena dia tak bersalah. Jen pun bertanya, mengapa Hartais mengejar mereka, padahal mereka bukan pasangan. Ellie merasa, mungkin Hartais salah paham saja, setelah melihat mereka saling berciuman sebelumnya, karena dirinya cemburu melihat mantannya bersama pacarnya.
Jen pun mengobrol sambil mengambil minuman di mesin. Di saat itu, tiba-tiba lampu kantor itu pun mati. Jen menyuruh petugas untuk menjaga Ellie, sedangkan dirinya akan mengecek saklar di luar. Setelah Jen keluar, Ellie melarang petugas itu untuk membuka lemari, karena takutnya terdapat hard ice di dalamnya. What's in here? Ellie segera menyelamatkan diri dan memberitahu Jen jika hard ice ada di sini. Saat hard ice muncul, Jen segera mengarahkan senjatanya. Di ruang interogasi, Zeke dan Jay mendengar keributan di luar. Zeke pun segera keluar memeriksanya, sedangkan Jay masih di borgol. Zeke perlahan-lahan memanggil Jen sambil membawa pistolnya. Ellie pun bersembunyi di ruang pengawasan, dan ia melihat Jay yang berusaha membuka borgolnya. Ellie memanggilnya, dan Jay memintanya untuk mencarikan kunci borgolnya. Saat Jay memanggil lagi, Ellie sudah tak ada di sana. Kemudian hard ice memasuki ruangan Jay sambil mengeluarkan goloknya. Jay terdiam karena tak bisa berbuat apa-apa. Setelah hard ice pergi, Ali segera membuka borgolnya. Mereka pun segera keluar dari kantor polisi. Namun Jay segera menyelamatkan Ellie yang hampir tertabrak mobil. Tak lama, hard ice kembali hadir mendekati mereka. Mereka pun lanjut berlari, hingga ke bioskop drive-in yang ternyata, di sana banyak para pasangan merayakan Valentine di tempat ini. Hard ice yang telah tiba di tempat ini, melihat banyak pasangan berkumpul di sana. Hard ice pun berjalan perlahan-lahan, orang-orang yang melihatnya berpikir, jika dia hanya memakai kostum saja, karena mereka tahu jika hard ice sudah ditangkap. Hard ice mencucul diam-diam orang yang menyapanya. Sementara Ellie dan Jay bersembunyi di dalam sebuah mobil van yang terbuka. Ternyata di dalamnya, terdapat pemilik mobilnya yang sedang bercocok tanam dengan kekasihnya. Ellie dan Jay memperingati mereka jika hard ice berada di luar. Namun mereka tak mempercayainya, dan Ellie Jay pun tetap berada di mobil untuk bersembunyi. Sepasang kekasih itu bercinta dengan penuh gairah, hingga membuat Ellie dan Jay pun berisik mendengarnya. Kekacauan pun terjadi di saat hard ice mulai menghabisi satu persatu orang-orang yang berada di sana. Saat sedang berlari, Ellie berhenti sejenak dan mengatakan, jika mereka yang membawa hard ice ke sini, jadi merekalah yang harus mengakhiri ini. Ellie dan Jay pun bersama-sama kembali menghampiri hard ice. Mereka memanggil hard ice agar memancing ia pergi dari mobil seseorang. Jay pun mengatakan, jika mereka tak punya senjata, lalu Ellie mengeluarkan sedotan stylish sebagai senjata, namun Jay mengatakan itu tak membantu. Mereka pun mengambil kunci roda dari mulut pasangan yang terbunuh sebelumnya. Gara-gara darah masuk ke mulut Ellie, membuat dirinya pun muntah. Ellie pun membuka topeng hard ice, namun mereka berdua tidak mengenalnya sama sekali. Kemudian, polisi dan petugas medis datang membawa jasad hard ice, dan polisi itu mengatakan, jika mereka berdua akan terkenal, karena telah mengalahkan hard ice. Kemudian polisi itu pun pergi, lalu Jay mengajak Ellie menginap di hotel, untuk membahas kampanyenya sekali lagi sebelum ia berangkat ke pernikahan temannya. Namun Ellie mengatakan, jika ia tak bisa. Tak lama, Jen yang ternyata selamat dari hard ice pun datang dan menyapa mereka. Jay ingin meminjam ponselnya untuk memesan taksi, namun dengan senang hati, Jen akan mengantarkannya pulang. Jay memberikan selimutnya kepada Ellie dan pergi ke mobil Jen. Malamnya saat di apartemen, ia mengingat masa-masa perjuangannya menghindari hard ice bersama Jay, yang membuat kini dirinya sangat sedih telah berpisah dengannya. Kemudian Monica menelponnya, menanyakan kabar darinya. Ellie pun bercerita pada Monica tentang apa yang terjadi. Ellie juga terus terang, jika dirinya kini mencintai Jay,
namun ia malah menolaknya sebelumnya. Sekarang, Jay akan segera pergi ke bandara meninggalkan kota ini. Lalu Monica menyemangati Ellie untuk mengejar Jay, dan mengutarakan perasaannya sebenarnya, karena Ellie tak boleh membuang kesempatan ini. Ellie pun segera menuju ke bandara. Setelah sampai di sana, dia mencari keberadaan Jay. Lalu dari kejauhan, Ellie pun melihat Jay yang sedang berjalan sendirian. Ternyata Ellie salah orang. Di saat itu juga, Ellie mendapat panggilan dari nomor yang tak dikenal. Pria tersebut mengatakan, jika ia sedang menculik Jay, dan dirinya adalah orang yang Ellie kenal. Ia menyuruh Ellie ke sebuah gereja di Kapel Santo Valentine sendirian, dan jangan menghubungi polisi kalau tak mau Jay mati. Ellie pun segera menuju ke lokasi. Setelah sampai di sana, ia pun masuk ke dalam gereja terbengkalai tersebut. Di dalam, terlihat Jay yang sedang berdiri dalam kondisi terikat. Ternyata, Heart Eyes masih hidup, dan muncul di belakang Jay. Sosok di balik topeng asli Heart Eyes yakni David, si teknisi yang sebelumnya berada di kantor polisi. Ellie pun bertanya, jadi siapa Heart Eyes yang ia bunuh sebelumnya? Apakah itu kapal David? David mengatakan, jika pria yang Ellie bunuh hanya pria yang terobsesi oleh dirinya dan istrinya. Tak disangka, Jen pun muncul dari sana yang ternyata, ia adalah istri dari David, sekaligus salah satu pelakunya. Ia sudah mengenal David sejak 10 tahun lalu dari aplikasi kencan. Jen sangat menyayangi David, begitu juga sebaliknya, hingga mereka kini telah menikah di gereja ini. Alasan mereka suka membunuh para pasangan, karena mereka kini mempunyai fetis untuk membunuh para pasangan, dan hal itu membuat mereka semakin bergairah menjalani hubungan cinta mereka. Jadi waktu di rumah Ellie, Jen lah yang menjadi Heart Eyes, namun David lah yang membunuh sopir taksi waktu itu. David jugalah yang ternyata menghabisi 4 orang di kilang anggur sebelumnya, hingga membuat cincinnya terjatuh di sana. Untungnya Jen segera menemukannya. Ternyata JS adalah nama panjang dari Jen Show. Ellie pun bertanya, mengapa dirinya dan Jay yang ditargetkan oleh mereka. Jen pun mengatakan, jika sebenarnya mereka ingin menghabisi mantan Ellie di restoran itu. Namun karena mereka melihat Ellie dan Jay yang saling berciuman mesra, fetis mereka pun langsung berpindah pada ke Ellie dan Jay. Ellie pun baru tahu, jika membunuh termasuk fetis dalam percintaan. Jen pun menyuruh mencobanya, lalu menyuruh Ellie mengambil pistol yang ada di sebelahnya. Pistol itu terdapat 1 peluru di dalamnya, dan Jen menyuruh Ellie untuk memilih menembak Jay atau bunuh diri. Ellie pun mengambil pistol itu. Jen ingin bukti, jika Ellie benar-benar tak jatuh cinta pada Jay. Karena jika memang tak mencintainya, pasti Ellie akan menembak Jay. Namun jika mencintainya, Ellie bisa mengorbankan dirinya. Ellie merasa jika mereka benar-benar gila, Ellie pun terus terang pada dirinya ini, jika dirinya sadar, selama ini dia selalu lari dari cinta, karena dia takut akan hancur lagi. Namun kali ini, ia lebih sadar lagi, kalau ia memang jatuh cinta pada Jay. Ellie pun mengarahkan pistol tersebut ke kepalanya sendiri. No. Ellie sengaja menembak bahu Jay, agar mengenai Jen. Ia segera membawa Jay pergi dari situ. Ternyata Jen masih bisa bangkit, lalu mengejar mereka bersama David. David pun menarik Jay untuk dieksekusi, sedangkan Jen menjambak rambut Ellie untuk menyaksikan kematian Jay. Oh, you know how much. Melihat hal itu, Jen semakin marah kepada mereka. Di saat Jen akan mengeksekusi Ellie, namun Ellie mencoba melawannya dengan sedotan stainless yang selalu dirinya bawa kemana-mana. Ellie pun segera bangkit dan ia akan melakukan eksekusi terakhir pada Jen. Jen pun akhirnya tumbang mengenaskan di malam Valentine ini. Ellie segera menghampiri Jay yang terluka. Namun saat itu, David ternyata masih hidup. Mereka berdua pun akhirnya menghabisi pasangan psikopat itu masing-masing. Mereka pun menjadi pahlawan penyelamat di hari Valentine tersebut dan terlihat, topeng Heart Eyes sudah tak berguna lagi di sana. Kemudian scene berpindah pada 1 tahun kemudian, di mana Crystal membuat pesta kesuksesan perusahaannya ini, berkat pasangan penyelamat karirnya, yakni Jay dan Ellie. Namun hari ini, hari terakhir Ellie bekerja di sini, karena ia akan melanjutkan kembali ke kuliah kedokteran.
Tepat di malam Valentine, Ellie dan Jay berkencan di bioskop drive-in, tepat di mana mereka saling menyadari perasaannya masing-masing. Jay memberikan kunci kepada Ellie sambil melamarnya untuk tinggal bersama. Ellie tak bisa berkata apa-apa, dan Jay berpikir jika Ellie akan menolaknya. Namun Ellie mengatakan, jika dirinya tak butuh kunci, tetapi ia membutuhkan Jay dalam hidupnya. Ellie pun mengeluarkan kotaknya yang berisi cincin, yang justru malah ia yang melamar Jay. Dengan semangat, Jay pun menerima lamaran itu. Saat berciuman, Ellie mendapat panggilan telepon yang suaranya seperti Heart Eyes yang mengatakan, jika ia baru saja memfoto Ellie. Ternyata itu adalah Monica yang menggunakan suara pengganti Heart Eyes. Ia telah memfoto mereka dari kejauhan sambil menikmati film di sana. Hello? Dan berakhirlah film ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini sampai selesai. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.